Hai hai hai. Wah, gimana nih kabarnya adik-adik semua? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Tapi sebelum kita memuji nama Tuhan, kita doa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Sebentar kami mau kasih pujian dan penyembahan yang terbaik bagi-Mu. Kami sangat semangat untuk menyenangkan-Mu. Haleluya. Amin. Bener ya, semuanya harus semangat, oke? Yuk coba tepuk tangan dulu sama-sama, come on. Belum semuanya. Kita mau sambil loncat ya, ikutin kakak. Hey, 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 hey. Mana suaranya? Hey, 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 hey. Lebih keras dong. Say hey, hey, hey. Lagi. Hey, 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 hey. Wah, semuanya keren-keren. Pokoknya pujian penyembahan ini harus pakai semangat. Oke? Jangan ada yang tahan-tahan gerakannya ya. Suaranya juga. Oke? Yuk, sama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ikutin gerakannya juga ya. Tuhan mengasihiku, yang pegang masa depanku. Oh, kalau percaya bisa lebih keras suaranya. Takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Mana gerakannya? Yes, keren banget. Lagi. Kan terus bertekun, mengejar semua. Lebih cepet ya. Mengejar. Wow, keren. Angkat tanganmu. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku. Bagus. Asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Wow, keren. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita percaya ya di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. Amin. Amin. Wow, yang percaya lebih semangat lagi dong. Yuk dari awal lagi ya pakai gerakannya. Tuhan mengasihiku, yang pegang masa depanku. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Oh, good. Takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Bilang, wow keren. Kan terus bertekun, mengejar semua. Cepet dong, mengejar. Wow keren. Angkat tangannya lagi. Ku punya masa depan penuh harapan. Angkat jempolnya. Very good. Asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Kakak mau dengar adik-adik sama kakak singer ya? Lagi. Ku punya masa depan penuh harapan. Very good. Sampai bawah ya. Sampai bawah, sampai bawah. Wow. Asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Keren. Tuhan menopang hidup. Yuk terakhir lebih semangat lagi ya. Katakan. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku. Asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidup. Ku kan berlari, ku kan berlari, mengejar citaku. Ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Woo! Yang percaya bilang haleluya. Wah, adik-adik semuanya keren-keren banget. Tadi semua udah semangat ya. Yuk, sekarang kakak mau ajak kita semua menyembah Tuhan. Datang lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Karena setiap kita diciptakan memang untuk menjadi penyembah-penyembahnya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin.
Wow, yuk yang mau menyembah Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, angkat tanganmu, tutup matamu, yuk sembah Tuhan sebentar, bilang haleluya. Oh haleluya. Saat kamu bilang haleluya, kamu lagi membuat nama Tuhan semakin dimasyurkan. Yuk kita bawa penyembahan yang lebih dari sebelumnya, amin. Yuk kita angkat pujian ini ya. The sun comes up, it's a new day down me. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Sing, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sambil angkat kedua tanganmu, sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Katakan dari awal. The sun comes up, it's a new day down me. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Sing, bless the Lord, bless the Lord, oh, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Oh Jesus, we worship you. Ayo adik-adik belajar bermazmur ya, menyanyikan kebesaran Tuhan, bawa penyembahan yang lebih dari sebelumnya. Bilang, Tuhan Kau hebat, Tuhan Kau Allah yang hidup. Oh Jesus, Jesus, haleluya. Saat kalian bilang haleluya, nama Tuhan semakin dimasyurkan adik-adik. Haleluya. Angkat tanganmu. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Yuk kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Dia Allah yang hebat. Haleluya, haleluya. Oh Jesus, yuk lebih lagi tepuk tangan buat Tuhan. Wow, kami mau terus menyanyikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Dan sebentar ajar kami kebenaran firman-Mu, agar kami boleh lebih lagi mengenal Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Kakak yakin dan percaya adik-adik baik dan sehat semua. Adik-adik masih semangat dong ya mendengarkan firman Tuhan minggu ini. Kakak mau tanya, siapa di sini yang pernah merasa sedih? Sedih karena ditinggal orang yang kita sayang. Misalkan orang tua, kakak, adik pergi untuk selama-lamanya. Saat itu terjadi, apa yang akan adik-adik lakukan? Bagaimana dengan perasaan adik-adik? Pasti sedih dan merasakan kehilangan ya. Di Alkitab juga ada yang pernah merasakan kesedihan, yang teramat sedih karena kehilangan seorang yang sangat dekat. Siapa ya?
Yuk kita simak ceritanya. Murid-murid Tuhan Yesus sedang merasakan kesedihan karena Yesus telah mati di kayu salib. Menjelang malam datanglah seorang murid Tuhan Yesus bernama Yusuf yang berasal dari Arimatea. Yusuf adalah seorang anggota majelis besar yang baik. Yusuf datang dan menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan mayat Yesus kepadanya. Kemudian Yusuf mengambil mayat Yesus dan membungkusnya dengan kain lenan yang putih bersih, serta diberi rempah-rempah menurut adat Yahudi. Setelah itu, Yesus dibaringkan dalam bukit batu yang baru digali. Yusuf menggulingkan sebuah batu yang besar untuk menutupi kubur. Murid-murid Yesus pergi dari kubur mempersiapkan Paskah bagi orang Yahudi. Tetapi Maria Magdalena dan Maria lain tinggal di kubur Yesus. Pada hari Minggu pagi, Maria Magdalena dan Maria yang lain ingin mengunjungi kubur Yesus dengan membawa rempah-rempah. Di perjalanan menuju kubur Yesus, Maria bertanya, "Bagaimana kita bisa masuk ke dalam kubur Yesus jika di sana ada batu besar?" Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat karena seorang malaikat turun dari langit dan menggulingkan batu itu. Wajahnya bagaikan kilat bersinar terang, pakaiannya putih bagaikan salju. Malaikat itu memanggil Yesus untuk hidup kembali dalam nama Bapa. Dalam waktu sekejap, Tuhan Yesus pun bangkit dan keluar dari kuburnya. Tentu saja penjaga-penjaga itu ketakutan, seperti orang mati. Tak lama kemudian mereka sampai di tempat Yesus dibaringkan. Mereka terkejut karena kubur Yesus telah kosong, hanya tersisa kain lenan saja. Maria bertanya kepada malaikat itu, "Di mana mayat Yesus?" Malaikat menjawab, "Jangan takut, Yesus yang kamu cari telah bangkit dari antara orang mati, seperti yang telah dikatakannya. Pergi, katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati." Tuhan Yesus sedang berjalan ke Galilea, di sana kamu akan melihatnya. Maria Magdalena dan Maria lain pergi dengan ketakutan. Di sisi lain, mereka sangat senang karena Tuhan Yesus telah bangkit. Mereka juga meninggalkan rempah-rempah yang dibawa. Mereka berlari dengan cepat untuk memberitahu kepada murid-murid Yesus. Mereka menyampaikan kabar baik itu kepada murid-murid Yesus. Adik-adik, sebelumnya iblis merasa hebat tuh karena dia berhasil membuat orang-orang membenci Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Yesus ingin menunjukkan bahwa ia menang dari dosa. Dan kemenangannya itu untuk kita juga. Artinya kita juga bisa menang atas dosa kalau kita sudah percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dapat menolong kita untuk menolak berbuat dosa, meskipun kelihatannya sulit. Tapi pertanyaannya ada pada adik-adik. Apakah adik-adik mau kemenangan itu dengan menolak berbuat dosa atau menyerah begitu saja? Jika adik-adik memilih untuk menyerah, kemenangan Tuhan Yesus menjadi sia-sia. Adik-adik bisa cerita kepada Tuhan tentang kesulitan yang dihadapi dengan berdoa. Contohnya, saat di sekolah, adik-adik sedang mengerjakan ulangan, ada soal yang tidak dapat dikerjakan. Apakah kalian akan meminta jawaban kepada teman atau berdoa, minta pertolongan Tuhan, atau sebaliknya? Jika ada teman yang meminta jawaban pada saat ulangan, apakah adik-adik akan memberikannya? Pasti adik-adik tidak akan memberikannya. Karena ada Roh Kudus yang berbicara di dalam hati adik-adik. Memberi keberanian untuk berkata tidak, karena tindakan itu curang ya kids. Kalian harus percaya kalau Tuhan Yesus akan menolong kalian, karena Dia sudah menang. Kalian juga pasti menang. Kalau adik-adik melanggar firman Tuhan atau tidak taat, apa yang dirasakan hati adik-adik? Tentu tidak merasakan tenang ya, karena ada Roh Kudus yang mengingatkan adik-adik untuk tidak berbuat dosa. Jadi apa sih yang harus kita lakukan agar hati adik-adik merasa tenang?
Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tapi setelah minta ampun di hadapan Tuhan, adik-adik tidak boleh lagi berbuat dosa. Karena itu artinya adik-adik sama saja mengorbankan Tuhan Yesus. Dan iblis senang. Bagaimana caranya agar adik-adik tidak jatuh lagi ke dalam dosa? Adik-adik harus rajin saat teduh setiap hari. Dengan adik-adik bersaat teduh, Tuhan akan menuntun adik-adik sehingga tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Setiap saat teduh yang adik-adik baca harus dilakukan setiap hari. Musuh kita tidak hanya dosa, tapi ada keinginan dalam hati kita seperti sombong, iri hati, dan benci kepada orang lain. Semua musuh harus dikalahkan. Jangan sampai kita dibujuk iblis. Yuk, bangkit jadi pemenang karena Tuhan Yesus telah menang seperti visi yang dibicarakan Opa Niko. Kalau tahun ini kita harus bangkit dan jadi pemenang. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mau mengakui dosa kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, menuntun kami Tuhan, agar kami dapat melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Shalom Parents, bulan April masih dalam suasana Paskah, kita diingatkan tentang pengorbanan Tuhan Yesus yang sangat besar bagi manusia, sehingga kita bisa mensyukuri kehidupan ini. Rasa syukur akan membantu kita lebih mudah menjalani kehidupan ini. Namun, seringkali kita lebih banyak menggerutu daripada bersyukur. Menggerutu ternyata berdampak luas karena akan merusak relasi, menyakiti hati seseorang, dan menunjukkan penolakan terhadap kebaikan Tuhan. Anak-anak akan terdampak dari situasi ini dan tanpa sadar mereka juga akan mempraktekannya. Ada beberapa alasan yang membuat kita dapat dengan mudah menggerutu. Yang pertama adalah harapan yang tidak terpenuhi. Menggerutu biasanya terjadi ketika kita mengharapkan sesuatu berjalan dengan cara tertentu dan ternyata tidak. Anak-anak dapat mengomel ketika mereka berharap memiliki lebih banyak waktu bermain game, tetapi sebaliknya mereka diingatkan tentang tugas-tugas. Mungkin mereka menggerutu saat malam mereka disibukkan dengan tugas pekerjaan rumah yang sulit, atau saat mereka tidak diundang ke acara temannya. Kita mengharapkan satu hal dan mendapatkan hal yang sebaliknya. Parents dapat memvalidasi perasaan anak bahwa betapa tidak bahagianya bila kita mengalami hal yang demikian. Tetapi bila kita membiarkan kebiasaan menggerutu, maka omelan yang kecil ini bisa berkembang menjadi kebencian besar dan melukai hubungan. Bila parents menyaksikan anak-anak menggerutu, tanyakan kepada mereka apa harapan mereka dan apakah itu realistis.
Kemudian pikirkan bersama-sama solusi yang sederhana yang dapat dilakukan dalam hal ini. Alasan kedua, sebagai penyebab kita seringkali menggerutu adalah mentalitas korban. Saat kita membutuhkan bantuan, kita mungkin menggerutu atau mengeluh agar orang lain melakukan apa yang kita inginkan secepat mungkin. Menempatkan diri sebagai korban seringkali menyebabkan orang lain langsung bereaksi negatif. Sebenarnya ini adalah jebakan yang tidak baik bagi diri kita sendiri. Dalam situasi ini, parents dapat mengajarkan anak tentang mengkomunikasikan kebutuhan mereka dibandingkan dengan menggerutu. Dengan cara ini, kita memberitahu anak-anak bahwa kita melihat kebutuhan mereka dan berharap mereka mencoba mendapatkan bantuan dengan cara yang berbeda daripada mengeluh. Alasan yang ketiga adalah hati yang tidak puas. Bila kita jujur, sebenarnya banyak ketidakpuasan terjadi di tempat kerja kita, di rumah kita, dan di kehidupan kita secara umum. Apalagi media sosial saat ini memberi jalan seseorang dapat dengan mudah membagikan ketidakpuasan kepada siapapun. Dan keadaan ini diperparah dengan respon daripada follower yang memuji ketidakbahagiaan dan ketidakpuasan yang dibagikan di sosial media. Tentu saja hal ini tidak akan mendatangkan solusi. Sebenarnya ada hal berbeda yang dapat kita lakukan, yaitu ketika kita menyadarinya, kita dapat menyampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan. Melibatkan Tuhan dalam hal ini akan membantu anak-anak melihat betapa seriusnya Tuhan menanggapi keluhan mereka. Terkadang kita menggerutu karena kita pikir itu bukan masalah yang besar. Namun Alkitab menyebut menggerutu sebagai sikap hati yang tidak setia. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru menegur gerutuan. Tetapi dalam Bilangan 14 ayat 26 sampai ke 30, Alkitab menceritakan betapa seriusnya suatu keluh kesah itu. Karena orang Israel menggerutu di bawah Musa, mereka tidak diizinkan memasuki tanah perjanjian. Tuhan justru menyebut mereka komunitas yang jahat karena Dia melihat apa yang ada di dalam hati mereka. Parents, apakah poin-poin tersebut ada dalam kehidupan keluarga kita? Mari kita mengubah diri kita dari dalam dengan pertolongan Tuhan tentunya. Tuhan ingin kita memandang kepadanya dengan rasa syukur atas apa yang telah Dia lakukan untuk kita dan apa yang Dia sediakan. Bukannya mengeluh ketika hal-hal tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Dan ini adalah sesuatu yang harus dipelajari. Minggu depan kita akan mempelajari bagaimana mengarahkan anak-anak untuk dapat bersyukur dalam segala keadaan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, kami bangga punya Allah seperti Engkau yang sudah mengalahkan maut. Engkau sudah bangkit dari kematian dan menjadikan kami sebagai pemenang. Tuhan Yesus, curahkanlah kuasa kebangkitan-Mu buat generasi muda Indonesia agar kami bangkit menjadi pemenang. Berkatilah Opa Niko dan hamba-hamba-Mu, juga kakak-kakak menjadi saluran berkat-Mu. Mari kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah semua berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.